Informasi Kontekstual Modul 2.3 tentang Coaching Supervisi Akademik yang terdiri dari observer, coach, dan coachee. Perkenalkan, saya Desmiati dari UPT SD Negeri 20 Baringin. Saya Resi Amelia dari SMA Negeri 1 Sungai Tarap. Saya Rosmalinda dari SMA Negeri 2 Batu Sangkar. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Resi. Apa kabarnya hari ini, Bu Resi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Bu Abi. Bu Abi sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga, Bu Resi. Mudah-mudahan kita dalam selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bu Resi. Amin. Baik, Bu Resi. Hari ini rencananya Ibu Resi akan melakukan coaching bersama coachingnya. Sebelum Ibu melakukan coaching, saya sebagai observer ya Bu, hari ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu sebelum melakukan coaching. Saya akan mendiskusikan dengan Ibu yaitu rubrik penilaian coaching kita. Pada kegiatan coaching kali ini, coach dan coachee akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian, yaitu apakah coach dan coachee sudah sesuai dengan alur data atau belum, kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coachee Ibu, dan bagaimana coachee bisa merespon atau menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari Ibu. Kemudian coachee di sini harus juga bisa menggali potensi atau masalah-masalah yang dia hadapi terhadap pertanyaan yang diberikan. Kemudian untuk dan di sini jangan lupa juga Ibu nanti menyesuaikan prinsip-prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik Bu, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu mengenai observer nantinya Pak observer hari ini. Yang pertama adalah kompetensi yang mana yang ingin saya bantu untuk dikembangkan oleh Ibu sendiri dalam coaching kali ini. Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada kegiatan coaching hari ini yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Ya Bu, memang ya Bu, itu pelaksanaan coaching kita 3 kompetensi itu memang harus kita miliki. Jadi yang pertama tadi Ibu bilang kehadiran penuh, kemudian yang kedua memberikan pertanyaan yang berbobot, dan mendengarkan secara aktif. Baik Bu, pertanyaan saya yang kedua, kira-kira kompetensi yang lebih spesifik yang ikut Ibu kembangkan dari 3 kompetensi tadi, kompetensi yang mana ya? Yang kompetensi yang spesifik yang ingin saya kembangkan dalam kegiatan coaching ini yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot nanti kepada coach saya. Baik Bu, kemudian pertanyaan saya yang ketiga, Bu Resi, menurut Ibu apa indikator capaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan dari kegiatan coaching Ibu kali ini? Pada proses coaching atau coaching nanti, saya berharap coach saya nanti menemukan strategi atau langkah-langkah atau solusi dari permasalahan yang nanti akan dia bagi kepada saya, atau permasalahan yang sedang dia hadapi sekarang. Benar Ibu. Jadi memang Bu, Ibu harus menggali permasalahan-permasalahan dan solusi apa yang akan dia dapatkan atau yang didapatkan oleh coaching Ibu. Mungkin Bu, sekian dulu pra-observasi kita kali ini. Selanjutnya Ibu nanti akan melakukan coaching dengan coaching Ibu. Setelah itu nanti saya akan menanyakan kembali kepada Ibu apa yang sudah Ibu lakukan atau refleksi dari coaching yang sudah Ibu lakukan dengan coaching Ibu. Oke
pun sekian Bu, terima kasih atas kerjasamanya dan bantuan Ibu. Kita sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ami atas waktunya hari ini. Mudah-mudahan nanti apa yang Bu Ami sampaikan itu dalam kegiatan coaching saya nanti bisa saya terapkan. Terima kasih. Assalamualaikum Miss, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini gimana kabarnya? Alhamdulillah, saya juga sehat. Oh, baik Miss, kira-kira nih, Miss hari ini datang menemui saya. Kira-kira tujuannya apa ya, Miss? Begini Bu, saya ingin berbincang-bincang dengan Ibu. Apakah Ibu ada waktu? Alhamdulillah, saya ada waktu, boleh. Oh, Miss silakan nanti berbagi apa yang jadi permasalahannya. Kira-kira kalau saya boleh tahu apa ya permasalahan yang sedang Miss hadapi? Begini Bu, saya kan sebagai wanita sekolah, saya itu memiliki seorang anak yang terlalu gimana ya, dibilang kategori nakal, tidak cuman tipenya seperti ini. Dia tuh anaknya suka terlambat, sering bolos, cabut, sering sekali Bu. Jadi hal ini selalu terjadi berulang-ulang dan membuat temannya dan gurunya juga mengeluh akan hal tersebut. Sejauh ini apa langkah pertama yang Miss ambil untuk menghadapi permasalahan siswa ini? Langkah pertama Bu, saya sudah memanggil dia secara face to face. Saya tanyakan si anak, kenapa kamu tuh sering terlambat, bolos atau cabut? Dia hanya senyum-senyum, ketawa-ketawa saja. Jadi saya bisa, kenapa ya anak? Nggak ada Bu, ya itu saja. Hal ini tuh terjadi berulang-ulang terus Bu. Jadi setiap pertukaran jam pelajaran si guru itu udah ngadu ke saya, Ibu, si anak ini nggak masuk deh, dia terlambat, dia cabut, jadi terus terjadi hampir tiap hari. Kira-kira ya, ini sudah berapa nih kira-kira frekuensi Miss memanggil atau memproses siswa kita ini? Sudah terlalu sering gitu ya, secara face to face, baik secara lisan maupun tulis sudah pernah Bu. Kemudian saya panggil lagi dengan BK tanpa orang tua dulu Bu, sudah juga. Tapi dia sebentar melakukan apa yang kita sarankan, untuk tetap hadir tepat waktu. Berikutnya dia ulang lagi, terjadi seperti itu. Kemudian setelah itu saya panggil orang tuanya, saya hadapkan betul orang tuanya dengan saya, dengan dia, tanpa ada BK, tidak pernah. Seperti itu juga terjadi lagi berulang. Terus selanjutnya saya panggil lagi dengan BK, malah sampai ke sekolah, sudah sampai ke tahap sekolah. Sudah sampai tahap paling tinggi di Iya. sekolah. Kemudian dari beberapa kali proses ini, sudah berapa kira-kira menurut Miss keberhasilan dari langkah-langkah yang Miss lakukan ini? Kalau dibilang berhasilnya belum Bu, separuhnya pun belum, hanya secuilnya mungkin Bu, sedikit baru Bu. Karena si anak ini setelah kita panggil dia berubah sebentar, cuma berapa kali, tapi diulangi lagi hal yang demikian. Hal ini membuat saya bingung Bu, sudah sampai ke tahapan sekolah tapi masih bisa seperti itu juga ya. Dan dari tahap-tahapan itu sampai pemanggilan orang tua, kemudian berhadapan dengan kepala sekolah, berarti sudah beberapa yang Miss tempuh ya. Kira-kira Miss sudah bisa mengetahui ya, menurut saya mungkin ini sudah bisa mengetahui ini apa akar permasalahan dari siswa kita ini sehingga dia bisa berbuat seperti ini. Iya Bu, saya pernah berdialog dengan ibunya. Si ibu ini menceritakan, mengeluhkan lah gitu ya. Saya heran dengan saya Bu, kata ibunya itu. Kakaknya kan dari alumni sini juga Bu, sekolah ini juga katanya. Tidak ada seperti itu kakak yang berdua Bu, abang-abangnya Bu. Entah kenapa tiba anak terkecil, anak paling bungsu seperti itu. Jadi kalau saya tangkap dulu seolah-olah si ibu itu membandingkan antara si anak ini dengan abang-abangnya.
Mungkin menurut saya itu micu-micunya mungkin itu. Jadi menurut saya itu si anak itu mungkin tipikalnya itu tidak mau dibandingkan dengan siapapun. Iya. Dia paling tidak suka kalau dibanding-bandingkan. Kemudian sudah sampai tahap pemanggilan orang tua juga ya. Sudah. Kira-kira nih menurut Anda ke depannya agar anak ini bisa nanti berubah ya. Sebelumnya saya mau bertanya dulu nih, kira-kira perbuatan siswa kita ini itu terjadi terhadap beberapa guru atau hampir ke semua guru? Hampir semua guru. Jadi boleh dikatakan itu memang sudah dasar dia ya, Sudah membudaya di sudah dirinya. membudaya di dirinya. Nah ini nanti yang akan menjadi tantangan buat Miss ke depan, bagaimana budaya yang sudah melekat kepada dirinya bisa berubah. Kira-kira sampai saat ini sudah terpikir mungkin ya, atau Miss sudah bisa merencanakan apa kira-kira rencana penjelasan terhadap permasalahan kita ini ke depan? Iya. Sudah Bu, kami berbincang-bincang dengan BK di kepala sekolah. Jadi BK itu kepala sekolah bilang, saya mengeluhkan lagi, tidak pernah berubah Bu, tetap juga 0 km kembali seperti itu. Gini aja Bu, kata kepala sekolah kan, nanti ketika dia menerima rapor kenaikan kelas, menerima rapor semester dengan ganjil ini, kan orang tua ngambil rapor. Jadi nanti ada buat surat pernyataan, perjanjian yang ditandatangani oleh dia, orang tua, wali kelas, BK, dan kepala sekolah nanti. Jadi itu dinyatakan betul mau ingin lanjut sekolah, berarti dia harus konsekuensinya harus mengikuti aturan sekolah dengan melengkapi semua tugasnya, memperbaiki nilainya, dan patuh untuk mematuhi peraturan sekolah tersebut. Dan mudah-mudahan nanti ya rencana di sini berjalan dengan baik dan bisa menuntut anak kita ini ke arah yang lebih baik. Kemudian satu, maaf ya Miss, sejauh ini menurut Miss langkah-langkah yang Miss lakukan ini itu kan hasilnya belum maksimal. Menurut Miss, apa kekurangannya atau apa mungkin kelemahan dari kita sebagai guru dan orang tuanya sehingga tidak bisa membawa anak ini ke arah yang lebih atau berubah ke arah yang lebih baik lagi? Menurut saya Bu, anak ini tipikalnya tuh orang yang harus diperhatikan ekstra sekali kayaknya, harus dituntun sekali kayak itu. Kita mungkin tidak hanya sekedar tuntun dengan kata-kata saja, tapi kita ajak dia, kita motivasinya lebih mendalam lagi Bu. Kalau sedang hanya perkataan saja, oh kamu tidak seperti itu begini, itu dia hanya bawa angin lalu saja. Jadi mungkin bersama-sama lah wali kelas, guru, semuanya pihak yang ada di sekolah itu membantu dia. Memang tipikal anaknya ini hal tersebut sudah membudaya di dirinya. Jadi kalau dengan bekerja sama semuanya bisa, insya Allah mudah-mudahan anak itu menjadi pribadi lebih baik lagi. Jadi nanti pertentangan dan Miss kira-kira Miss mampu begitu, dan saya yakin Miss mampu nanti melakukan aksi sesuai rencana yang Miss. Mudah-mudahan nanti dengan apa yang Miss rencanakan ini itu kedepannya lebih baik. Kemudian karena Miss juga sudah tahu akan permasalahan dari si anak ini, jadi Miss akan lebih mudah nanti untuk mencari langkah ke depan. Saya harap begitu ya Bu ya. Mudah-mudahan ya yang rencana kita ini berhasil Bu ya. Soalnya udah terlalu banyak kali banyak kali laporan-laporan dari guru-guru. Jadi saya juga sebagai guru ini malu di sekolah itu memiliki tipikal anak seperti itu. Tapi bagaimana lagi ya, tugas kita semua ya Bu ya. Kira-kira Miss yakin nggak? Insya Allah. Dengan rencana ini akan berhasil. Insya Allah. Ini melibatkan Ya, libatkan semua pihak. baik Miss, mudah-mudahan ya saya doakan apa yang jadi permasalahan sama mama ini itu bisa mencari solusinya, kemudian sesuai lah hasil yang bisa. Baik, kira-kira mungkin itu saja yang bisa saya bantu. Sekarang saya mau bertanya, setelah Miss berbagi sama saya, bagaimana perasaan Miss Linda setelah melakukan kegiatan coaching kita hari ini?
pastinya saya merasa lega Bu ya, karena sudah berbagi dengan Ibu. Sebenarnya kita saya sudah curhat sama Ibu ya. Selama ini beban itu mungkin ada di pikiran saya sendiri, hanya berbagi tersebut. Jadi merasa plong lah hati saya, pikiran saya Bu. Ya, itulah Bu. Mudah-mudahan ya Miss ya. Baik, terima kasih terlebih dahulu Miss sudah menyediakan waktunya dan mau berbagi dengan saya. Mudah-mudahan kegiatan kita hari ini bisa membantu Miss nanti dalam memecahkan masalah. Mungkin itu saja Miss. Kemudian mudah-mudahan nanti ke depannya kegiatan-kegiatan coachingnya bisa berjalan lebih baik lagi, dan saya berharap setelah nanti Miss Action di sekolah melakukan aksi yang tadi menjadi rencana itu nanti seandainya berhasil, jangan lupa berbagi kembali dengan saya ya Miss. Insyaallah pasti. Saya akan siap mendengar hasil dari aksi yang Oke Miss, terima kasih atas waktunya. Mungkin itu saja bantuan yang bisa saya berikan. Lain kali kalau Miss masih banyak masalah, saya siap mendengar. Terima kasih Miss. Sama-sama, Bu, ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga terima kasih sekali sama Ibu ya, karena sudah bisa menyediakan waktu untuk saya. Ya Bu, terima kasih juga Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Bu Resi sudah melaksanakan coaching bersama coach Bu Resi. Jadi saya sudah mengamati dan memperhatikan kegiatan coaching tadi. Ibu, menurut saya Ibu sudah melakukan coaching dengan Ibu Linda tadi. Sebelum penutupan Bu Resi, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan di awal tadi Bu Resi, terkait kegiatan coaching atau terkait refleksi coaching yang sudah Ibu lakukan. Menurut Ibu, apa saja yang sudah Ibu lakukan dalam kegiatan coaching terkait indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang Ibu inginkan dari coaching tadi? Bu, baik Bu, pada kegiatan coaching ini menurut saya sudah melakukan coaching ini sesuai dengan alur kita, yaitu dimana saya sudah menanyakan tujuan, kemudian saya mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh coach saya, kemudian saya juga sudah menanyakan rencana aksi yang akan dilakukan oleh coach saya ke depan dan tanggung jawab dia terhadap rencana aksi yang dia susun. Kemudian dengan melakukan coaching tadi, saya sudah mampu memberikan pertanyaan-pertanyaan bobot dan menggali permasalahan sehingga coach saya mau bercerita terhadap permasalahan yang dihadapi. Kemudian coach saya juga bisa mencari solusi atau langkah dari permasalahan yang dihadapi. Baik, terima kasih. Menurut saya sebagai observer dari Bu Resi adalah coach dan coaching sudah melakukan coaching sesuai dengan alur kita dan sesuai dengan apa yang Ibu katakan tadi. Di samping itu, Ibu sudah, saya lihat Ibu sudah menanyakan tujuan kepada coach Ibu, kemudian Ibu sudah mengidentifikasi masalah yang disampaikan oleh coach, kemudian Ibu juga sudah menghadirkan penuh dalam kegiatan coaching dan menanyakan proses apa selanjutnya serta solusi-solusi apa yang akan dilakukan oleh coach Ibu terhadap permasalahan yang dia hadapi. Dan kemudian Ibu sudah dapat menanyakan atau menanyakan rencana aksi yang akan dilakukan ke depannya dari rencana yang permasalahan yang dihadapi. Baik, Ibu, apa yang sudah saya sampaikan tadi, saya juga sebagai observer menilai sebagai Ibu, yang mana saya tadi memperhatikan antara coach dan coaching sudah melakukan coaching sesuai dengan alur kita. Kemudian Ibu
Ibu juga sebagai coach sudah berusaha memberikan solusi atau menggali permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh coach dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach. Kemudian Ibu juga sudah memberikan pertanyaan yang mana di sini aksi apa yang akan dilakukan oleh coach Ibu, dan coach Ibu sudah menemukan dan coach Ibu bisa menemukan solusi dari permasalahan-permasalahan yang dia hadapi berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepada coach Ibu. Di samping itu, Ibu juga sudah berusaha menggali sebisa mungkin tentang apa yang akan dilakukan dan solusi untuk menghadapi dari permasalahan yang dihadapi oleh coach Ibu sendiri. Mungkin Bu, pertanyaan terakhir dari saya di sini, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan untuk coaching dalam kegiatan coaching Ibu berikutnya? Menurut saya yang perlu lagi saya kembangkan itu pemahaman, lebih mendalami lagi pemahaman saya tentang otot, sehingga saya dapat melakukan coaching nanti ke depannya itu lebih baik. Dan Ibu, memang seperti itu yang seharusnya dalam kegiatan coaching ya Bu, kita memang harus menguasai dan menerapkan alur kita dalam kegiatan coaching kita. Dan Ibu juga sebenarnya sudah berusaha untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Memang itu yang diminta dalam kegiatan coaching, yang mana di sini kita sudah tahu bahwa 3 kompetensi yang harus kita miliki sebagai coach dalam kegiatan coaching, yang mana di awal kita sudah sampaikan. Yang pertama, kita harus hadir di dalam kegiatan coaching itu secara penuh atau kehadiran penuh. Yang kedua, kita harus menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, dan yang ketiga, kita mendengarkan secara aktif dari apa yang sudah menjadi permasalahan dari coach kita sendiri. Nah, begitu Ibu, semoga kita dapat melakukan coaching lagi ke depannya Ibu Resi, dan semoga kegiatan coaching kita kali ini Ibu dapat bermanfaat bagi kita semua dan bagi para guru-guru atau bagi orang yang bermasalah, sehingga dengan yang kita lakukan ini menjadi suatu referensi bagi teman-teman kita Ibu. Iya, begitu. Mungkin sekian kegiatan observasi kita hari ini. Saya tutup dari dengan kegiatan kita hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah, alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Pak ini yang sudah mungkin kita ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.